Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami pada pagi menjelang siang ini, boleh bertemu dengan saudara, bahkan orang tua kami, lansia, baik yang ada di BNKP Jemaat Jakarta, dari Bandung, bahkan yang ada di Medan saat ini. Dan Tuhan, Engkau tahu persekutuan ini oleh karena berbagai dampak dari pandemi COVID-19, tapi tidak mempengaruhi kami untuk terus bersuka cita, untuk terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah usia yang semakin lanjut dan fisik yang semakin menurun, kami percaya ada Tuhan yang memberi kekuatan dan semangat baru dalam kehidupan kami, terutama orang tua kami lansia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, baik untuk hamba-Mu sebagai alat kebenaran-Mu, ia penuh keterbatasan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas memampukan, maupun orang tua kami, Tuhan juga memimpin mereka untuk memahami. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di sekitar kami, ada di hati kami, ada di kehidupan kami, bahkan berkati Zoom, jaringan yang kami pakai, juga alat-alat untuk mendukung persekutuan kami. Dalam nama Yesus kami siap. Amin. Shalom orang tua yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa saudara dan orang tua kami yang terkasih. Shalom. Ada sukacita? Ya, saya mau mengangkat firman Tuhan ini berangkat dari melihat orang tua kami, walaupun semakin mungkin banyak hal yang merosot, menurun dan berkurang, tetapi tetap eksis di media sosial, apalagi di Zoom ini. Saya angkat ini berangkat dari itu, saya angkat tema kita hari ini, lansia yang tangguh. Saya mau angkat sebenarnya, tapi saya takut nanti nggak enak, makin tua makin jadi. Nah, saya makanya saya kasih temanya lansia yang tangguh. Ada banyak orang yang takut menjadi tua, apalagi rambut memutih, wajah berkerut, kantong mata sudah mulai double-double dan tebal, gigi sudah mulai copot satu-satu, ompong dan lain-lain, sehingga menurut manusiawi kita itu dianggap kehilangan daya tarik. Maka ketika ada kondisi yang mulai berkurang secara fisik, ada berbagai cara diusahakan orang supaya dia tetap terlihat awet muda. Mulai dari mengatur pola makan, tidak apa-apa, itu bicara soal kesehatan. Olahraga yang baik, terapi, tapi cilakanya bahkan ada yang operasi plastik menutupi penuaannya, dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita mau berpikir dari sisi sebagai anak-anak Tuhan, dari sisi Alkitabiah, usia lanjut itu bukan masalah. Usia lanjut itu bukan sesuatu yang menakutkan, dan usia lanjut itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Usia lanjut itu adalah sesuatu hal alamiah, sehingga tidak perlu ditakuti. Kalau sudah memasuki usia lanjut, kita tidak usah terlalu minder, karena justru kita bersyukur umur panjanglah yang kita terima. Belum tentu semua orang sampai di usia lanjut.
Nah, beruntunglah Bapak Ibu yang sampai di usia 60, 65, 70, bahkan sampai 80 tahun. Artinya Bapak Ibu diberikan umur panjang sama Tuhan. Dan ketika diberi umur panjang oleh Tuhan, itu artinya diberi kesempatan untuk memaknai dan mengisi hidup ini dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Sedikitnya saya mengutip 4 bagian ayat firman Tuhan. Sedikitnya ya, tidak semua. Sedikitnya saya mengutip 4 bagian ayat firman Tuhan yang menekankan bahwa lansia, usia lanjut spesial di mata Tuhan. Yang pertama itu ada di Imamat 19 ayat 32. Bapak Ibu bisa catat, nanti baca-baca. Manusia lanjut usia layak untuk dihormati. Kita harus berdiri menghormati orang tua yang tua dan ubanan. Lalu yang kedua di Ayub 12 ayat 12. Hikmat bijaksana ada pada manusia lanjut usia. Manusia lanjut usia adalah manusia bijaksana. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota. Wow, maka jangan dicat. Tunjukkan mahkotamu melalui rambut yang beruban. Usia lanjut adalah penghargaan dan berkat dari Tuhan. Dan yang keempat yang saya kutip dari Yesaya pasal 46 ayat 4. Allah tetap mengasihi dan menghormati manusia lanjut usia. Karena ia berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Maka menjadi tua bukanlah sesuatu penyakit. Menjadi tua merupakan suatu proses yang wajar dialami oleh setiap insan sesuai dengan jenjang hidup yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Allah bekerja dalam proses penuaan, yaitu pada saat tubuh kita mulai melemah, justru Allah mempunyai kesempatan untuk memperbaharui kerohanian kita untuk semakin kuat dan lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Jika tubuh kita tidak pernah menjadi lemah, bisa jadi kita hanya akan mengandalkan kekuatan sendiri dan kita tidak mengandalkan atau membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan tawar hati ketika kita mulai menyadari bahwa tenaga kita tidak lagi sekuat saat masih muda. Pendengaran kita, penglihatan kita sudah tidak setajam dulu. Rambut kita mulai putih, gigi-gigi kita mulai rontok. Bersyukurlah bahwa masa lansia adalah masa di mana kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Itu adalah kesempatan yang indah. Maka yang kita baru saja baca, Paulus dalam tulisannya ini menyampaikan bahwa realita manusia lahiriah sebagai ciptaan adalah terbatas adanya. Semakin lama semakin merosot, semakin lama semakin berkurang baik tenaga, nafsu makan, daya dengar, daya lihat dan lain-lain. Tetapi sekalipun demikian, Paulus katakan manusia rohania dibaharui dari sehari ke sehari seiring semakin bertambahnya usia bagi mereka lansia-lansia dengan catatan yang punya pengharapan. Itulah lansia-lansia yang tangguh. Semakin bertambah dewasa iman, semakin bertambah dalam pengenalan pribadi akan Tuhan. Orang tua kami yang kami kasihi, menjalani kehidupan di dunia ini dengan umur yang panjang itu sangat baik sebenarnya. Tetapi lebih baik dari semuanya itu adalah bagaimana mengisi kehidupan di dunia ini seturut kehendak Tuhan. Nah, untuk itu menjadi lansia-lansia yang tangguh, 3 hal yang harus dimiliki oleh kita semua, terlebih khusus orang tua kami. Yang pertama, pantang menyerah dan tidak gampang putus asa. Kenapa? Dunia ini penuh penderitaan. Tetapi Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 18, penderitaan yang dialami ringan dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Persoalannya yang sering kita lihat, kenapa banyak orang mudah patah semangat, mudah putus asa. Termasuk tidak jarang ketika ada sedikit masalah,
jalan keluar, tindakan terakhir untuk menyelesaikan masalah, dia bunuh diri. Termasuk mungkin para lansia. Karena menganggap seolah-olah penderitaan itu begitu berat, sehingga dia lupa yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu yang pertama ya, orang tua kami tidak gampang menyerah dan putus asa. Lalu yang kedua, senantiasa bersyukur. Bersyukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Itu yang dikatakannya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tidak hanya lansia tapi semua orang percaya. Nah, mengucap syukur ini membuat hati ini, pusat kehidupan ini akan gembira senantiasa. Tentu demikian ya, di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi, kalau kita mampu bersyukur dalam menerima semua yang diizinkan Tuhan terjadi, menerima proses yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka senantiasa kita juga akan merasakan hati yang gembira. Dan hati yang gembira ini akan mentransfer kepada seluruh kehidupan kita, kepada seluruh organ-organ tubuh kita sesuatu energi positif. Dan yang terakhir, yang ketiga, fokus pada Tuhan. Di masa-masa lansia mungkin ada yang sudah pensiun, tidak lagi kerja, mungkin sambilannya membantu anak untuk momong cucu. Kita mengambil kesempatan dalam usia lanjut, fokus pada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai fokus utama kehidupan kita. Lansia mempunyai kesempatan atau waktu-waktu doa, serta membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur juga Daud pernah merasakan masa-masa lansia. Itu sebabnya dia nanti menulis Mazmur 71. Kenapa? Dia mengalami ketakutan sampai di titik di usia lanjutnya dia. Karena dia merasa dia meminta pertolongan pada orang di sekitarnya, tidak ada yang mampu menolongnya. Tidak ada yang mampu ia harapkan. Dan hanya Tuhan yang ia harapkan. Sehingga kita kalau membaca di Mazmur 71, di usianya yang semakin senja, dalam ketakutannya menghadapi masa lanjut usia, pemazmur ketimbang ia mengeluh dan terus menghidupi rasa takut, ia memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan untuk mengutarakan kekhawatirannya. Karena ia tahu bahwa hanya Tuhanlah penolongnya. Nah, saya percaya bahwa semua Bapak Ibu lansia yang sedang mengikuti Zoom hari ini adalah lansia-lansia yang tangguh, lansia-lansia yang punya pengharapan. Dan untuk menutup perenungan ini, saya mengutip apa yang dikatakan seseorang, tidak ada orang yang terlalu tua selain mereka yang telah kehilangan semangat. Itulah yang diperlihatkan oleh Kaleb dan banyak orang tua kita yang tercatat dalam sejarah karena prestasinya justru hadir di kala usia senja. Saya mau mengambil contoh dari beberapa artikel yang saya baca, Bapak Ibu. Kolonel Sanders memulai usahanya KFC di usia 66 tahun. Lalu Henry Ford, seorang pengusaha kebangsaan Amerika, pemilik Ford Motor Company, tahun 2011 mempunyai pendapatan sekitar 136,26 miliar dolar Amerika Serikat. Itu di usianya 69 tahun dia punya prestasi yang luar biasa. Dan masih banyak lagi. Jadi percayalah bahwa bukan masalah usia. Lansia itu bukan membatasi kita untuk terus bisa memberikan yang terbaik semasa Tuhan memberikan izin bagi kita untuk hidup di dunia ini. Bahkan ketika pun kita tidak bisa menggerakkan tubuh ini, kita masih bisa berpengharapan di dalam Tuhan, dalam segala keadaan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pendorong, motivasi, dan menambah pengharapan bagi orang tua kami, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan Tuhan Yesus menjadikan kita spesial. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami manusia
ciptaan tanganmu adalah manusia yang penuh keterbatasan, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Kami percaya dengan keterbatasan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kami, kuasa Tuhan menjadi nyata, terlebih khusus untuk orang tua kami lansia. Sehingga mereka juga Tuhan boleh terus memanfaatkan, mengisi hari-hari mereka selagi masih ada di dunia ini, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.